Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Azizah Ilmarianti, NPM 1901020007, dan rekan saya Wisnu Ahmad Rinanto, NPM 1901020018. Di sini kita akan mempresentasikan materi tentang aplikasi measurement approach akan membantu investor dalam melakukan penilaian perusahaan dengan lebih informatif. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang current value accounting. SFAS 114 yang dikeluarkan pada tahun 1993 berhubungan dengan akuntansi untuk pinjaman yang tidak bisa dilunasi, yang dipegang oleh kreditur. Hal ini berlaku pada pinjaman di mana ada kemungkinan bahwa kreditur tidak mampu mengumpulkan dananya pada batas waktu kontrak hilang. Jika hutang dianggap tidak terbayar, pada umumnya dicatat untuk nilai yang diharapkan dari arus kas masa mendatang, dipotong dengan suku bunga efektif pinjaman. Sementara dasar akuntansi utama untuk aset modal seperti tanah, bangunan, dan peralatan adalah biaya historis. Pencatatan diperlukan dalam kondisi tertentu dengan sarana ujian batas pagu, di mana nilai di bawah aset seharusnya tidak melampaui batas atas. Di sini SFAS 121 di tahun 1995 memberlakukan persyaratan pengujian batas yang lebih umum. Proses standar memiliki dua langkah. Pertama, pengujian pelunasan digunakan jika arus kas masa mendatang tanpa diskon diharapkan dari suatu aset atau kelompok aset lebih sedikit dibandingkan nilai bawaan. Aset dianggap tidak terbayar. Kedua, jika aset tidak terbayar, maka dicatat nilai netralnya dengan kerugian tidak adanya pelunasan yang diketahui dalam laporan penghasilan. SFAS 121 menegaskan bahwa uji batas pagu bukan merupakan pergeseran dari biaya historis dengan dasar bahwa pencatatan menentukan dasar biaya baru untuk aset yang tidak terbayarkan. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang long-standing measurement examples. Yang pertama yaitu ada piutang dan utang. Untuk sebagian besar perusahaan, realisasi aset dan liabilitas setelah pendapatan meliputi kas, piutang dagang, hutang wesel. Nah, di sini untuk definisinya sendiri, kas dinilai di pasar piutang dagang, persetujuan untuk akuntansi yang meragukan bisa dianggap nilai dengan nilai kini, liabilitas yang berlaku seperti hutang wesel juga bisa dianggap dinilai dengan nilai kini. Yang kedua, ada arus kas yang ditemukan oleh kontrak. Kondisi umum lain di mana pengukuran beradab dengan dasar nilai kini terjadi ketika arus kas yang melingkupi aset dan liabilitas ditentukan oleh kontrak, seperti pada hutang dan pensiun. Kita akan membahas masing-masing dengan jelas. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang instrumen keuangan. Kita dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu, yaitu instrumen keuangan didefinisikan sebagai berikut ini. Instrumen keuangan adalah kontrak yang menciptakan aset keuangan dari satu perusahaan dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas perusahaan lain. Aset dan kewajiban keuangan didefinisikan cukup luas. Dengan demikian, aset keuangan adalah yang pertama yaitu kas, instrumen ekuitas perusahaan lain,
hak kontrak yang terdiri dari menerima uang tunai atau aset keuangan lain dari perusahaan lain, dan yang kedua untuk pertukaran instrumen keuangan dengan perusahaan lain di bawah kondisi yang berpotensi menguntungkan. Untuk opsi yang kedua yaitu tentang penilaian efek hutang dan ekuitas. IAS mengklarifikasikan aset keuangan ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu tersedia untuk dijual atau available for sale. Ini adalah aset keuangan non-derivatif yang ditunjuk perusahaan atas akuisisi tersedia untuk dijual atau tidak diklarifikasikan ke dalam salah satu dari 3 kategori lainnya. Nilai tersebut pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang termasuk dalam pendapatan komprehensif lainnya. Yang kedua ada pinjaman dan piutang atau loan and receivables. Ini adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau masa depan yang ditentukan, yang tidak memiliki nilai pasar aktif, seperti hutang bank. Mereka dinilai pada biaya diamortisasi dengan menggunakan uji penurunan nilai. Jika terjadi penurunan nilai, aset tersebut diturunkan ke nilai yang diharapkan baru dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif yang ditetapkan pada saat akuisisi. Dengan kerugian yang belum direalisasi termasuk dalam laba bersih. Yang ketiga ada dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. Ini adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat ditentukan di mana perusahaan bermaksud untuk mengadakan hingga jatuh tempo. Portofolio investasi obligasi bisa menentukan definisi ini, misalnya mereka dinilai besar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan uji penurunan nilai untuk pinjaman dan piutang. Jika nilai aset tertulis kemudian meningkat, breakdown dapat dibalik dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir ada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Nah, untuk kategori yang ini mencakup semua derivatif yang tidak dimiliki oleh lindung nilai atau akan dibahas saat aset keuangan non-derivatif yang diperdagangkan yang dimaksudkan untuk waktu yang singkat untuk tujuan penjualan. Ini juga mencakup aset keuangan lainnya yang ditunjuk perusahaan saat diakuisisi untuk masuk dalam kategori ini, seperti yang disarankan oleh kategori keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan dalam kategori ini termasuk dalam laba bersih. Dan yang terakhir yaitu tentang nilai wajar versus biaya historis. Beberapa akuntan berpendapat bahwa akuntansi biaya historis lebih bermanfaat bagi investor daripada nilai sekarang. Dalam hal ini, beberapa model teoritis mengevaluasi manfaat relatif dari nilai wajar dan akuntansi biaya alternatif untuk instrumen keuangan. Dalam akuntansi nilai wajar, bank kemudian harus menuliskan kepemilikan aset jangka panjangnya terhadap harga likuiditas yang menyebabkan pelanggaran persyaratan modal dan kebangkrutan. Walaupun berdasarkan nilai wajar adalah pelarut dalam akuntansi biaya historis, breakdown ini dapat terjadi dan bank tetap secara teknis pelarut. Untuk materi yang selanjutnya yaitu 2017 sampai 2007 sampai 2008 market meltdown again. Yang pertama di sini ada setter standar turun sedikit pada akuntansi nilai wajar.
Nah, setelah krisis pasar di tahun 2007 sampai 2008 yang dijelaskan, banyak perusahaan melaporkan nilai wajar yang cukup besar. Valuasi berdasarkan nilai pasar yang mengalami harga likuiditas jelas akan sangat rendah. Karena spread pada kredit default swap sangat luas. Usaha untuk menyimpulkan nilai pasar berdasarkan biaya asuransi juga menghasilkan valuasi rendah. Untuk yang kedua yaitu derecognition and consolidation. Nah, di sini penghentian pengakuan dan konsolidasi merupakan inti dari masalah akuntansi yang berkontribusi pada krisis pasar di tahun 2007 sampai 2008. Pembiayaan di luar neraca yang menyembunyikan resiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan tidak akan mungkin terjadi tanpa menghentikan sementara aset dan kegagalan konsolidasi entitas di luar neraca yang menahan banyak aset yang banyak dihentikan pengakuannya. Penentu standar menanggapi masalah ini dengan peraturan baru yang mencoba pengendalian keuangan di luar neraca sehingga bisa diungkap. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wisnu. Baik, yang selanjutnya yaitu instrumen derivatif. Di sini ada karakteristik derivatif, yaitu kontrak yang nilainya bergantung pada beberapa harga underlying, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, atau variabel lainnya. Misal dicontohkan seperti pilihan opsi panggilan yang memberi hak kepada pemegang saham untuk membeli 100 saham perusahaan, misal $20 per saham pada periode tertentu. Untuk karakteristik instrumen derivatif itu pada umumnya memerlukan atau mengizinkan penyelesaian dalam pengiriman tunai aset yang terkait dengan kebutuhan mendasar tidak terjadi. Dengan demikian, kontrak opsi tidak perlu melibatkan pemegang saham sebenarnya atau membeli saham, namun hanya menerima nilai opsi secara tunai pada saat penyelesaian. Instrumen derivatif mungkin tidak memerlukan investasi pasif awal. Untuk akuntansi instrumen derivatif bergerak secara substansional menuju pendekatan pengukuran oleh IAS 39 dan ASC 815-20. Standar ini mengharuskan semua derivatif diukur pada nilai wajar untuk tujuan neraca. Yang kedua, sekarang ada akuntansi lindung nilai atau hedging accounting. Masalah perusahaan memperoleh instrumen dengan keuangan karena berbagai alasan. Misal dapat mengelola struktur permodalan dengan cara mengkonservasi hutang. Mengelola arus kas dengan mengeluarkan zero coupon debit, suku bunga swap, dan kontrak obligasi berjangka yang dapat memungkinkan biaya pembiayaan lebih rendah. Untuk berbagai instrumen keuangan derivatif telah dikembangkan untuk memungkinkan perusahaan mengelola risiko secara lebih baik. Banyak dari risiko adalah risiko harga yang timbul dari perubahan tingkat suku bunga, harga komoditas, dan nilai tukar uang asing. Risiko yang lain timbul dari risiko kredit.
Ada berbagai jenis lindung nilai. Ada instrumen derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas aset dan kewajiban yang diakui, yang sering disebut dengan nilai atas nilai wajar atau fair value hedges. IAS 39 dan SFAS 133 menjelaskan langkah pendekatan pengukuran untuk instrumen derivatif. Yang pertama yaitu ada gain and loss pada hedge fair value termasuk dalam kurun net income. Yang kedua, hedge cash flow adalah fair value dengan unrealized gain and loss termasuk dalam comprehensive income lainnya sampai transaksi net income. Ketiga, kriteria untuk hedge adalah instrumen derivatif yang harus high efektif dalam menentukan kerugian dari fair value terhadap item hedge. Keempat adalah cara mengestimasi hubungan dari ketiga yang di atas dengan metode kumulatif dollar of asset. Akuntansi nilai wajar untuk instrumen keuangan merupakan contoh penting perkembangan standar terhadap akuntansi nilai wajar. Namun akuntansi nilai wajar instrumen keuangan primer mendapat tekanan yang cukup besar, sudah dijelaskan teman saya pada tahun 2007 sampai 2008. Standar akuntansi nilai wajar dipandang terlalu rumit untuk mengatasi tekanan yang dihasilkan. Standar setter dipaksa untuk merevisi standar untuk memungkinkan peningkatan penggunaan akuntansi, penggunaan nilai, dan biaya diamortisasi untuk instrumen keuangan yang akan dipegang perusahaan hingga jatuh tempo. Selanjutnya ada accounting for intangible. Accounting for intangible atau aset tak berwujud merupakan kapital aset yang tidak memiliki wujud fisik seperti trademark, merchandise, kekuatan pekerja yang baik, lokasi reschedule, terminologi, properti pabrik, dan perlengkapan. Jika dibeli atau self-development dengan alasan tertentu terhadap keuntungan masa depan dan biaya dapat ditentukan reliable, maka dinilai at cost and diamortisasi lebih dari masa guna hidupnya. Intangible asset adalah aset penting untuk perusahaan. Untuk beberapa perusahaan terdiri dari sebagian besar nilai perusahaan, tapi penting didasari bahwa ada jika mereka tidak pada neraca. Untuk akuntansi membeli goodwill, di sini akuntansi untuk membeli goodwill ketika perusahaan memerlukan lain dalam kombinasi bisnis. Tujuan metode akuntansi untuk transaksi memerlukan aset berwujud dan tidak berwujud dan liabilities perusahaan dinilai pada fair value untuk tujuan kondisi laporan keuangan. Goodwill kemudian berada antara jumlah bersih fair value dan jumlah pembelian harga dibayar dengan keperluan perusahaan. Lalu ada self-developed goodwill. Untuk self-developed
Goodwill tidak seperti pembelian goodwill, tidak teridentifikasi transaksi tetap untuk menentukan biaya self-develop goodwill. Konsekuensinya, biaya mungkin menciptakan goodwill seperti R&D. Goodwill lain yang dikembangkan dari biaya menunjukkan sebagai abnormal earning di laporan keuangan berikutnya. Pengakuan ini ketinggalan alasan utama mengapa harga saham merespon pengumuman pendapatan. Pasar melihat net income dengan hati-hati untuk petunjuk earning power masa depan. The clean surplus model respond pendekatan lain untuk menilai goodwill adalah menggunakan the clean surplus model received. Untuk materi selanjutnya yaitu reporting on risk. Reporting on risk yang pertama ada resiko beta. Dalam SFAC 1, Badan Akuntansi mengakui bahwa investor membutuhkan informasi risiko. Teori mengusulkan bahwa beta saham merupakan satu-satunya ukuran risiko spesifik terhadap perusahaan bagi diversifikasi portofolio investor rasional. Beta biasanya diperkirakan dengan menggunakan analisis regresi. Dari pernyataan tadi, terlihat bahwa pelaporan keuangan memiliki peran yang kecil terhadap pelaporan risiko perusahaan. Tapi perlu diketahui bahwa beta ini dan ukuran risiko berbasis akuntansi saling berkorelasi. Ukuran risiko berbasis laporan keuangan dapat mengidentifikasikan arah dan besarnya perubahan pada beta. Beta pasar diukur dengan formula CAMP. Sedangkan accounting base dapat dilihat dari financial leverage dan operating leverage. Yang terakhir, mengapa perusahaan mengelola spesifik risk? Ada beberapa alasan perusahaan mengelola dan melaporkan spesifik perusahaan, yaitu pertama, estimasi. Kedua, perusahaan merencanakan pengeluaran modal besar mungkin terhadap untuk menjamin kas tersedia dibutuhkan. Ketiga, manajer mungkin menggunakan derivatif untuk spekulasi. Keempat, legal liability. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami share ini bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.